Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Shalom. Ya, mari bersama-sama kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dan bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, terpujilah Allah karena kuasa dan kasih-Nya, sehingga kita dapat berjumpa dalam persekutuan ini. Inilah waktunya bagi kita untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita menghayati saat di mana Yesus membawa murid-muridnya ke luar kota sampai dekat Betania. Saat itu ia terangkat ke sorga dan mengangkat tangannya serta memberkati mereka. Mereka yang menyaksikannya sujud menyembah kepadanya. Kemudian mereka pulang ke Yerusalem dengan bersukacita dan memuliakan Allah. Oleh karena itu, marilah kita beribadah kepadanya dengan sukacita dalam tuntunan tema, Aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Jemaat berdiri. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi. Berkereta awan putih, Yesus naik dari bumi dan menuju tahtanya, dan menuju tahtanya. Berteduhlah tiap makhluk, tiap lidah pun mengaku Yesus Tuhan semesta, Yesus Tuhan semesta. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi murid-Nya, dan menjadi murid-Nya. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Bersama-sama kita bermazmur kepada Tuhan. Dari Mazmur 47 ayat pertama sampai 10 kita baca secara berbalas-balasan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, Mazmur, hai segala bangsa, bertepuk tanganlah. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita. Kebanggaan Yakub yang dikasihinya.
Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai. Ya Tuhan itu, dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas tahtanya yang kudus. Para pemuka bangsa-bangsa berkumpul. Sebagai umat Allah Abraham. Sebab Allah yang empunya perisai-perisai bumi. Ia sangat dimuliakan. Isi dunia sorak-soraklah, mari bertepuk tangan bagi Allahmu. Isi dunia sorak-sorailah, mari bertepuk bagi Allahmu, dan elukanlah Raja mulia, Dia yang menang habislah perang, musuh bertakluk bersujud, tapi kau rendah waris dunia. Saudara-saudara, mari bersama-sama kita mendengarkan perintah mengasihi. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Kasih Allah perikatnya bagi kita umatnya. Kita disatukan oleh Roh Allah. Kita satu di dalamnya. Mari kita bernyanyilah, mari nikmati kasih-Nya, mari gandeng tangan agar dunia tahu kita satu di dalamnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus, mari datang di hadapan Tuhan, kita bersama-sama membawa hidup kita untuk berserah dalam pengakuan dosa kita. Kebangkitan Kristus menjadi bukti karyanya yang agung. Demikian juga dengan momentum kenaikannya ke sorga, yang semakin memperlihatkan kepada kita bahwa kitalah umat yang dikasihinya.
Namun dalam banyak kesempatan yang diberikan Tuhan, kita sering gagal dalam melakukan kehendak-Nya. Mungkin kita pernah berjanji untuk bertobat, tetapi kita jatuh lagi dalam dosa. Saudara yang kekasih, kita sangat rapuh dan kita lemah dalam melaksanakan kehendak Tuhan. Karena itu kesempatan di saat ini, mari kita merendahkan hati kita memohon ampun kepada Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan. Saudara-saudara, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, maka berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Dari Mazmur 32 ayat 1 hingga ayat yang kedua berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu." Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, mari bersama-sama kita mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita memberikannya melalui pundi yang akan dijalankan bersama dan kita dituntun dari firman Tuhan. Mazmur 47 ayat 6 sampai 7. Allah telah naik diiringi sorak-sorai, Tuhan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Pundi dijalankan kita menyanyi kidung pujian, mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah. Kita nyanyikan ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang keempat. Tebusnya jiwa raga,
natura yang akan kita uangkan untuk pembangunan Pangi Sola Pamarasan. Mari Bapak Ibu kita dukung pembangunan kita. Piramo Pangi Sola Pamarasan teh di laman nomor balik kerap pina mangka. Piramo 20 50 pesan 50 penduan 100 satu kali 2 kali 100 3 kali angka mangko milih mami buah salak salah balik adek. Tentu manis. Untuk pembangunan, Piramo 50. Pemanduman dui 50. Yo 50 ini pokok. 50 pesan penduan pentalun. Angka angko milih mami. Masih Pamarasan dan Pangi. 50 pesan 100 1 kali 2 kali 100 3 kali. Angkat tangan. Silakan angkat tangan. Oh ya. Demikian natura, Bapak Ibu yang telah mengambil bagian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Disilakan persembahan pujian solo dari Majelis Jemaat Kelompok Pelayanan To Alo-Alo. Disilakan. Ya, shalom. Oh, nah, takwato kecutuan kelana hari kebangkitan hari ini. Shalom. Haleluya, amin. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala
perkara. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Serahkanlah hidupmu padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih Tuhan, dimuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah memberikan persembahan melalui berkat-Mu yang kami terima setiap hari di dalam hidup kami, dan kami boleh memberikan dengan penuh sukacita melalui pundi persembahan. Berkati persembahan yang sudah kami berikan dan juga yang masih ada pada kami, agar kami dapat mengucap syukur dan mempergunakan berkat-berkat Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sujudlah hai bala surga abadi, Allah terdekat kita, nyanyikan secara bersama. Saudara-saudara, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan,
Bersama-sama kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkannya, mari bersama-sama kita mohon pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, tidak pernah berhenti kami mengucap syukur kepadamu untuk segala kasih setia Tuhan bagi kehidupan kami. Di hari ini, hari di mana kami boleh berkumpul bersama dalam memperingati hari kenaikan-Mu ke sorga. Kami bersyukur, kami merindukan persekutuan seperti pagi hari ini di dalam rumah-Mu yang kudus. Kami siap ya Tuhan untuk membaca, mendengar, dan merenungkannya. Ya Roh Kudus, mampukan kami untuk memahami apa makna firman-Mu yang kami baca ini, kami dengarkan ini. Sehingga mengambil tempat di dalam hati kami mau hidup menurut kebenaran firman-Mu saja. Bersabdalah ya Tuhan kepada kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Pembacaan kita yang kedua dari Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Hai Theophilus, dalam buku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberikan perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, walau waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Amin. Firman Tuhan. Pembacaan kita yang selanjutnya terambil dari Efesus pasal 1 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-23. Efesus 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-23. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya,
Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap namanya yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari saudara kita mendengarkan kitab Injil Lukas. Lukas pasal 24 ayat 44 hingga ayatnya yang ke-53. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai ayat yang ke-53. Firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah ku katakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin, firman Tuhan. Shalom, selamat bertemu lagi dalam ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga yang setiap tahun boleh kita laksanakan dalam momen yang penuh kebahagiaan. Kita bersama-sama menghayati bersama apa makna dari kebangkitan Kristus, kenaikan setelah Yesus Kristus bangkit
dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kita renungkan bersama dalam satu tema, aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Ku parampo lako kalemi tu pangalukna ambekku. Aku akan mengirim yang dijanjikan Bapakku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Bapak Ibu biasa dijanji? Biasa leh, aku duka biasa nak dijanji. Atau berjanji, wah ini paling sering juga ini. Dijanji, berjanji. Banyak sekali yang bisa kita terima sebagai sebuah janji dalam hidup kita. Entah itu janji apa dan dari siapa. Tapi kadangkala janji itu belum ditepati. Belum ditepati sesuai dengan waktu yang ditentukan. Dan kalau tidak ditepati Bapak Ibu, bagaimana kira-kira perasaan kita? Pasti kecewa. Pak Tumak nuku-nuku ke biasa. Atau berapa kali kita berjanji dan berapa kali kita tidak ingkari janji kita. Biasa anak kuat atau mengura, anak PHP bangkit teh mama, papa. Biasa bangkit na janji na tak na kabulkan itu janji na. Dikasih harapan palsu katanya. Bapak Ibu, hari ini kita berbicara dan merenungkan soal janji Tuhan. Janji Yesus kepada murid-muridnya yang akan Dia kirimkan dalam waktu yang Tuhan Yesus sendiri tentukan bagi mereka. Setelah 40 hari Bapak Ibu Yesus bangkit dari kematian, dari mengalahkan maut, maka tibalah saatnya Ia kembali ke tempatnya, yaitu ke sorga. Karena Ia sendiri berasal dari sorga dan kembali ke sorga. Sule langan inanna, karena Ia berasal dari atas. Setelah Dia menyelesaikan misinya di tengah-tengah dunia ini, jadi mangka marampa mo na angkaran tupasanan na papasan niam beena dengan tuntas, dengan sangat rapi, dengan sangat baik. Tidak ada cacat-cacatnya, tidak ada bolong-bolongnya Bapak Ibu. Jadi peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke sorga bukanlah akhir dari karya keselamatannya bagi kita. Tapi akan terus ada kelanjutan-kelanjutan janji yang Dia ucapkan dan akan dinyatakan. Dan kemudian bagaimana orang percaya, orang Kristen hidup di dalam dunia dalam pengharapan akan janji itu akan menanti kedatangannya kembali ke dunia ini. Tapi kedatangannya tidak seperti lagi kedatangannya di Bethlehem, tapi kedatangannya akan menjadi hakim, akan menghakimi semua orang di akhir zaman itu. Bapak Ibu Saudara, bai na den moki tungkwai na tampe mo puang Yesu te anak gurun na ton na kendek molangan tiangka molangan gaun. Bila na nasitiri-tirai mo anak gurun na langan na mentiro langan. Apa den tu kada na patorro ya mo nina to di pokada kumaden tu janji den tu kada na pokada puang Yesu ton na la kendek molangan suruga. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi janji itu berupa kuasa. Kuasa, dan kuasa itu dalam bentuk Roh Kudus yang akan turun ke atas kamu.
Jadi bisa dibayangkan Bapak Ibu kalau ada orang tua atau orang yang kita percayai dalam hidup kita, yang selama ini bersama-sama dengan kita, tiba-tiba dia pergi, akan meninggalkan kita. Nah, malepung malah bang, tak bang tu pepasan-pepasan apa ruang ki, tantu madiong-diong penaki, bisa rosso tu penanta ko ona, tak bang kadang-kadang apa ruang ki, napa kadang ki. Tapi orang yang bijaksana tentunya akan menyatakan banyak hal sebagai satu bentuk pengajaran, nasihat. Anak wara kasih pakaboro komi. Patu kayak mama, papa lamale nakwa jangan nakal ya di rumah. Paling tidak seperti itu. Jangan sampai mama pulang, papa pulang, kalian sudah seperti ini. Jadi tentu ada kata-kata wejangan, ada kata-kata penguat yang bisa menjadi pegangan ketika kita ditinggalkan oleh orang yang kita harapkan, mau pergi jauh misalnya. Nah seperti itu juga Yesus kepada murid-muridnya. Kepergian Yesus dari tengah-tengah mereka tidak meninggalkan begitu saja Bapak Ibu. Lalu membuat para murid seperti anak ayam yang kehilangan induknya, di mana tidak ada lagi pengharapan setelah ditinggalkan Yesus. Tetapi janji itu akan membuat mereka menjadi kuat dalam membangun kesatuan dan kesiapan diri untuk pergi segera memberitakan kebenaran Injil. Ya, sambil menunggu waktunya turunnya Roh Kudus yang dijanjikan itu. Seperti Yesus katakan, aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi ada waktu jeda di mana kamu harus bersabar, di mana kamu harus menunggu untuk datangnya yang dijanjikan. Ya, memang Bapak Ibu Saudara, dalam segala sesuatu kita juga harus bersabar. Kalau ada janji kepada kita, dan gini, oh nata ebang siana, kampai misa abara. Ada waktu untuk bersabar, ada waktu untuk bisa berpikir sejenak untuk bisa lebih menerima waktu yang tepat. Seperti para murid diberikan waktu di mana mereka harus menunggu, jangan dulu keluar-keluar, jangan dulu pergi-pergi sebelum Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ya meskipun sebelumnya sampai janji itu keluar dari mulut Yesus di dalam ayat yang ke-6, ada pertanyaan kepada Yesus, kuat Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Ya, jadi Yesus mengingatkan bahwa pemulihan Israel ataupun pemulihan keadaan dunia hanya ada di dalam pengetahuan Bapa. Jadi percayalah, jangan suka berpikir macam-macam. Jangan seolah-olah bahwa kalau Bapa belum kasih tahu apa maksud dari semua yang akan diberikan, jangan kita malah lebih tahu dari Bapa. Jadi mereka harus memfokuskan diri pada hari kapan pemulihan itu akan terjadi, bukan pada berfokus pada bersifat materi yang ada dalam pikiran para murid atau hal-hal duniawi yang ada dalam pikiran para murid. Tapi ini soal kerajaan rohani, kerajaan yang akan mereka terima dalam waktu yang akan datang dan itu bersifat kekal. Maka kuasa Roh Kudus itu akan memberikan perubahan baru dalam kehidupan mereka. Kuasa Bapak Ibu, kuasa untuk bertindak, kuasa untuk, ya termasuk kuasa untuk mereka bisa mengusir setan, termasuk kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Ya terbukti dalam beberapa minggu lalu kita melihat bagaimana para rasul itu mampu untuk melakukan mujizat yang besar yang bahkan membangkitkan orang mati sekalipun.
Ini kuasa yang dahsyat, kuasa yang besar yang diberikan oleh Yesus kepada mereka. Nah, inilah yang membuat Rasul Paulus dalam suratnya kepada Efesus bersyukur bahwa karena mengenal Yesus, orang percaya di Efesus memiliki perubahan. Ada perubahan dalam kehidupan mereka, mereka semakin kuat di dalam iman secara pribadi. Jadi sekaligus bagaimana mereka memahami bahwa mereka dipilih, mereka dipanggil sebagai saksi Kristus. Saudara-saudara, kenaikan Yesus ke sorga ini sebagaimana disaksikan kitab Injil Lukas, membuat para murid itu sujud menyembah kepadanya. Mereka pulang ke Yerusalem dengan dikatakan dengan bersorak-sorai, dengan bersuka cita. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, muridnya tidak sedih hati, tidak loyo, tidak semangat, nah kok anak tampeki. Tapi disaksikan bahwa mereka pulang dengan penuh semangat, penuh sukacita. Ya, kenapa? Karena itu tadi, bahwa janji itu membuat mereka kuat bahwa akan mereka mendapatkan kuasa. Mereka akan menerima kuasa Roh Kudus. Dan sesungguhnya Tuhan tidak meninggalkan mereka sendirian. Ya, sebagai yatim piatu, sebagai orang-orang yang tidak punya guru, tidak punya pemimpin. Dan terlebih mereka juga bersyukur boleh menjadi saksi mata dari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Setelah mereka juga bersaksi mata melihat bukti kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi ya, para murid itu sungguh banyak berkat yang diberikan kepada mereka bahwa mereka ini menjadi saksi-saksi di mana pelaksanaan misi penyelamatan Kristus dapat dilihat oleh murid-muridnya secara langsung. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Bagaimana kita memahami kenaikan Kristus ke sorga dalam kehidupan kita sekarang ini? Apa yang menjadi pesan Bapak Ibu kepada kita saat ini sehingga kita setiap tahun merayakannya sebagai bagian yang membuat kita selalu mengingat-ingat bahwa hal ini, peristiwa ini pernah terjadi. Jadi kenaikan Yesus ke sorga memang terjadi di masa lampau tetapi memiliki arti yang nyata Bapak Ibu bagi kehidupan orang percaya pada saat ini. Karena peristiwa itu bukanlah peristiwa akhir tetapi awal dari penggenapan rencana Tuhan Allah bagi gerejanya. Yang mana di tengah-tengah dunia ini memang syarat dengan begitu banyak perubahan. Dunia sekarang ini selalu berubah-ubah. Yang mana iman kita itu bisa goyah Bapak Ibu, bisa jatuh. Bisa menjadi sebuah kehidupan yang plin-plan, salah pilih dalam hidup kita. Maka peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga ini mau menegaskan dan menguatkan pengakuan iman kita bahwa Ia sungguh-sungguh berkuasa di bumi dan di sorga. Bahkan di kehidupan dan kematian sekalipun. Ya karena itu dalam sebagai orang percaya pada janji Yesus, maka tentunya kita sebagai orang percaya kita tetap teguh. Karena janji itu bukan hanya kepada murid, tapi janji itu juga berlaku kepada kita. Kekuatan Roh-Nya yang akan memampukan kita melakukan hal yang mustahil sekalipun dalam kehidupan manusia itu bisa tidak mustahil kalau Roh Kudus bekerja dan memampukan kita. Karena itu bagi orang-orang yang setia dengan janji itu, kita hidup dalam pengharapan janji itu. Jadi bukan janji-janji muluk Bapak Ibu, bukan janji-janji palsu, bukan PHP. Tapi janji bahwa melalui kuasa Kristus itu akan menolong kita dalam menghadapi segala pergumulan-pergumulan yang terjadi di tengah-tengah dunia sekarang ini.
yang betul-betul membuat kita bisa jatuh. Dengan mengandalkan hidup dalam janji Kristus itu, dalam kuasa Roh Kudus, dalam pengharapan bahwa kita juga akan bersama Yesus Kristus di sorga nantinya. Tentu kita semua mau masuk sorga Bapak Ibu. Jadi hidup dalam janji Kristus menuju ke sorga kekal itu tidak mudah, tapi perlu perjuangan, perlu usaha, perlu hidup yang taat, yang setia, berkorban, meski menghadapi begitu banyak penderitaan, hidup dalam iman kepada Kristus. Karena itu beribadahlah senantiasa untuk memuliakan Tuhan Allah dan dengan penuh sukacita, dengan penuh keberanian menjadi saksi-saksi Yesus Kristus yang telah bangkit dan naik ke sorga. Jadilah saksi yang setia Bapak Ibu, jadilah saksi yang jujur, jadilah saksi yang senantiasa hidup memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Segala kemuliaan bagi Tuhan, haleluya, amin. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Saudara-saudara, untuk saat teduh kita akan diantar oleh paduan suara dari Jemaat Karambeh. Disilahkan.
Mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita naikkan doa syafaat, kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, menyatakan syukur kami atas segala berkat-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terima kasih untuk waktu sejenak kami boleh berhimpun bersama di dalam rumah-Mu yang kudus ini, dalam menyatakan pengakuan iman kami sebagai orang percaya, dalam merayakan bersama akan peristiwa kenaikan-Mu ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu yang telah kami dengar di saat ini. Tuhan ajar kami untuk mampu memahami apa makna dari semua peristiwa dalam rangka misi penyelamatan Tuhan kami Yesus Kristus untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, tuntun kami ya Roh Kudus, kuasai kami dengan kekuatan daripada-Mu untuk kami mampu melakukan hal-hal yang menjadi perintah-Mu, kehendak-Mu dalam hidup kami dimanapun kami berada. Segala yang dapat kami lakukan biarlah itu mencerminkan bahwa kami hidup di dalam Roh-Mu yang mengajarkan kami untuk boleh menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa, bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami, keluarga kami, orang tua kami, anak-anak kami, dalam segala kelimpahan berkat yang Tuhan berikan. Sehingga kami boleh menyatakan senantiasa syukur kami dalam berbagai bentuk-bentuk. Bersyukur bersama dengan Bapak Oase Maranu Poli dalam keluarga telah Engkau karuniai lagi seorang anak. Terima kasih untuk berkat-Mu, kasih-Mu senantiasa dialami dalam keluarga. Juga bersyukur bersama Bapak Medi Simba, bersyukur bersama Ibu Maria Palete. Ya Tuhan, kami berdoa untuk kehidupan kami bahwa kehidupan kami tanpa tuntunan kuasa-Mu kami tidak mampu untuk menjalani kehidupan. Tuhan berkati terus kehidupan kami untuk kami jalani dalam segala kehidupan Tuhan berikan. Kami mau membawa dan memuliakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kami. Kami berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang kami alami dalam kehidupan, baik secara pribadi dalam keluarga, juga di dalam bentuk-bentuk pekerjaan kami yang kami kerjakan sehari-hari. Berdoa buat yang sakit, baik dirawat di rumah sakit, di rumah, dalam usaha-usaha untuk mencari pengobatan. Tuhan selalu menolong dan hadir, memberi kekuatan, penghiburan, kemampuan, kesabaran untuk waktu yang tepat Tuhan berikan kesembuhan dan pemulihan. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami, keluarga yang berduka, yang saat ini sedang berduka, keluarga Bapak Yola, keluarga Bapak Minggu Tandigau. Atas meninggalnya orang tua terkasih, Tuhan hiburkan dan kuatkan setiap anggota jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang saat ini bergumul dalam duka cita. Hanya daripada-Mu ada penghiburan yang memampukan kehidupan kami untuk terus menjalani hidup ini. Walaupun berat tetapi kuat kuasa-Mu mengajarkan kami untuk tetap menjalaninya. Sampai tiba waktu di mana kami harus melihat dan mengakui bahwa Tuhan itu tidak meninggalkan kami. Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh rencana hidup kami hari ini. Kiranya perjalanan kehidupan yang kami jalani hari ini boleh selalu membawa sukacita, damai sejahtera dalam hidup kami. Berkati hamba-hamba-Mu majelis gereja dalam tugas pelayanan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa mengatur dengan baik pelayanan dalam jemaat. Kiranya seluruh hidup pelayanan yang diberikan akan menjadi berkat bagi jemaat-Mu di sini. Berdoa untuk kehidupan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Tuhan ajarkan kami untuk senantiasa terus hidup di tengah-tengah bangsa dalam melakukan setiap tanggung jawab kami.
Tuhan berkati pemerintah kami dalam mengajarkan kami, mengayomi kami untuk kehidupan yang dalam ketertiban dan kedisiplinan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami berdoa buat kehidupan rumah tangga kami, Tuhan berkati, dan kiranya kehidupan rumah tangga kami akan selalu menjadi sebuah keluarga yang terbuka di hadapan Tuhan dan hidup mengandalkan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami, ini pengharapan kami, ini sukacita kami bawa kepadamu beralaskan kasih Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita bersabar sebentar, kita akan mendengarkan Warta Jemaat Kamis 29 Mei 2025. Yang pertama, pembinaan liturgis akan dilaksanakan pada hari Jumat 30 Mei 2025 pukul 9 pagi. Diharapkan kehadiran majelis gereja dan pengurus OIG Jemaat Karambe. Yang kedua, rapat PMJ Jemaat Karambe dilaksanakan Jumat 30 Mei 2025 pukul 17. Demikian warta jemaat, atas perhatian kita diucapkan terima kasih. Saudara, kita dengarkan petunjuk hidup baru dari Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa bila mana Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku berikan padamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku gemetar dan gelisah. Tuhan kasihilah dan percayalah Dia, Dia telah pergi, Dia datang kembali. Ingat amanatnya, berpegang pada damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku berikan padamu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku berikan padamu. Disediakannya dalam rumah Bapanya, bagi sahabatnya tempat
tinggal selamanya, sambil menanti Dia kuatkanlah hati. Berikan amanatnya, berpegang pada janji. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sentosaku ku beri kepadamu. Saudara-saudara, pergilah, jalanilah hidupmu dalam sukacita menantikan janjinya dengan terus mengandalkan kuasa Roh Kudus. Percayalah, berkat-Nya dilimpahkan bagimu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk menutup ibadah kita pada pagi hari ini, kita menyanyi dari Kidung Pujian, janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku, dan ayatnya yang kedua. Janji yang manis tak kulupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walau lengkap hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada kuharapkan, satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpinmu, aku memimpinmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu. Yakinlah teguh. Demikianlah ibadah kita pada pagi hari ini. Selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.